Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Elisa Danis Nasari. Kalian bisa panggil aku Danis. Nah, aku mau nanya nih ke kalian. Kalian mesti tahu kan AI itu apa? AI itu yang kayak tersebar di mana-mana, bahkan udah jadi aplikasi. Di dalam aplikasi pun kayak WA, Instagram, bahkan kayaknya ada di Telegram juga, dan Twitter, dan banyak lagi karena banyak orang sudah mulai bergantungan kepada AI. Nah, kalian pernah merasa nggak sih, semakin kesini kan semakin banyak manusia yang menggunakan AI. Kalian pernah khawatir gitu nggak kalau misalnya AI akan mengambil alih pekerjaan manusia yang beneran, misalnya kayak dokter dan lain-lain. Dan sempat diprediksi kalau misalnya AI akan mengambil alih 80% dari pekerjaan manusia. Saatnya kita untuk memverifikasi data tersebut, apakah itu benar atau salah. Yang pertama, peringatan Geoffrey Hinton, dampak AI pada pekerjaan dan kapitalisme. Ini berasal dari sumber devmagic.com yang merupakan sebuah blog. Pada tahun 2025 disebutkan bahwa salah satu solusi penting untuk mengatasi pengangguran massal akibat AI adalah pendapatan dasar universal. Pendapatan dasar universal memberikan jaring pengaman ekonomi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan karena otomatisasi memastikan standar hidup dasar tetap terpenuhi juga. Pendekatan ini menjadi diskusi global sebagai respon terhadap dampak sosial otomasi AI. Lalu yang kedua ada berita 14 risiko dan bahaya kecerdasan buatan atau kita bisa AI. Berita dari Kominfo 2024 menyatakan bahwa otomatisasi dengan AI sangat berdampak pada hilangnya pekerjaan manusia, terutama di sektor pemasaran, bahkan manufaktur dan kesehatan. Diperkirakan hingga 30% jam kerja di AS dapat atau kita bisa bilang Amerika Serikat ya, Amerika Serikat. Dan dapat diotomatisasi pada 2030 dengan risiko terbesar menimpa pekerjaan manual dan berulang. Sementara pekerja kantor dan intelektual kena dampak pada tahap lebih lanjut. Dampak sosial berupa ketimpangan upah dan pekerjaan yang juga menjadi perhatian utama para global. Lalu yang ketiga ada Bill Gates prediksi AI bikin manusia kerja seminggu cuma 2 hari di 2035. Siapa sih yang kenal Bill Gates? Bill Gates yang merupakan orang yang sangat amat terkenal di bidang teknologi. Bahkan ia berpendapat kalau misalnya AI akan diperkirakan akan memungkinkan manusia bekerja lebih sedikit dengan prediksi minggu kerja 2 atau 3 hari di masa depan yang dekat. Mesin pintar atau kita bisa bilang AI atau robot akan menangani sebagian besar pekerjaan berat dan rutin, berevolusi profesi seperti kedokteran, pendidikan dengan menyediakan layanan berkualitas lebih luas secara gratis. Ia menyebut tantangan besar adalah bagaimana menyesuaikan sistem kerja baru. Lalu selanjutnya ada jurnal. Nah, aku menyediakan 2 jurnal yang menurut lagi yang sudah terverifikasi atas data-datanya. Kita mulai dari jurnal pengaruh artificial intelligence dalam menggantikan peran manusia di dunia kerja ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2013 tentang perluasan kesempatan kerja. Ini ada pada volume 5 halaman 11 sampai 20 yang dibuat oleh Ibu Imtikhani dan Nugroho dan Ibu Farida. Artificial intelligence memiliki potensi besar menggantikan pekerjaan manusia, terutama yang bersifat rutin dan berulang seperti pekerjaan administratif dan produksi mekanis. Ini dapat meningkatkan angka pengangguran jangka pendek. Lalu yang kedua, ada studi menunjukkan transformasi besar di pasar tenaga kerja dengan hilangnya jutaan pekerjaan, terutama yang kurang berkompetensi tinggi. Contohnya ada data PHK di perusahaan seperti Dell, Intel yang dikaitkan dengan investasi di artificial intelligence dan otomatisasi. Lalu yang ketiga, pemerintah Indonesia dinilai masih kurang siap menghadapi gelombang otomatisasi AI ini karena belum ada regulasi khusus tentang artificial intelligence dalam tenaga kerjaan dan pelatihan kerja masih terbatas, terutama pelatihan untuk menghadapi perubahan teknologi. Lalu ada yang keempat, penelitian menekankan perlunya kebijakan yang meliputi perlindungan hukum, pelatihan ulang tenaga kerja, dan strategi adaptasi agar manusia dan AI dapat hidup berdampingan secara produktif tanpa mengorbankan kesejahteraan kerja. Lalu ada yang kelima, pengangguran artificial intelligence tidak bertentangan dengan PP nomor 33 tahun 2013 tentang perluasan dan kesempatan kerja, sama ada dukungan pelatihan dan pengembangan keterampilan manusia yang berkelanjutan.
Lalu untuk yang terakhir, studi mengimbau perlunya regulasi artificial intelligence yang jelas serta program pelatihan sebagai solusi agar pekerja tidak hanya jadi korban otomatisasi, tapi juga bisa mengoperasikan dan mengoptimalkan teknologi artificial intelligence di berbagai bidang industri. Jurnal yang kedua, perkembangan AI dan dampaknya terhadap transformasi dunia kerja, yang dibuat oleh Wisnu tahun 2025. Nah, yang pertama, ia menemukan otomatisasi dengan artificial intelligence secara signifikan menggantikan pekerjaan yang bersifat repetitif dan manual, menyebabkan pengurangan tenaga kerja manusia. Lalu, yang kedua adalah terdapat perubahan kebutuhan keterampilan, yaitu keterampilan teknologi seperti pemrograman, analisis data, dan literasi digital menjadi semakin penting. Tenaga kerja perlu pelatihan khusus agar tetap kompetitif di pasar kerja yang makin terdigitalisasi.